Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam bagi kita yang ada pada kesempatan yang indah ini. Ini luar biasa, Tuhan boleh sertai, tolong kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ini masih di awal tahun dan ada firman yang kita akan lihat pada saat ini, yaitu 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama di dalam masa penciptaan itu Tuhan sudah memberikan suatu peringatan dan juga kabar bahwa semua pohon yang ditanam di Taman Eden, buahnya itu manusia boleh makan, Adam dan Hawa boleh makan. Tetapi ada satu pohon yang buahnya itu nggak boleh dipegang atau dimakan, maka pada waktu itu akan mati. Dan Adam dan Hawa pada waktu itu berkata, iya Tuhan, kami akan makan pohon yang ada berbuah kecuali yang di tengah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bayangkan Adam dan Hawa yang bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Mereka bisa mendengar langsung suara Tuhan. Karena pada waktu mereka melanggar, itu Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan Adam berkata bahwa saya malu, saya takut sehingga saya bersembunyi. Jadi begitu jelas sekali hubungan mereka. Dan saudara lihat bahwa Adam dan Hawa dalam Alkitab menulis mereka itu diciptakan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 itu serupa, sepola, segambar dengan Allah. Asito, mereka akhirnya jatuh. Mereka akhirnya dibuang dari Taman Eden. Saya ingin katakan bagi kita, kita baru ada di hari yang ke-14 di tahun yang baru. Masih panjang perjalanan keberadaan hidup kita, ya. 365 hari kurang 14 hari, jadi masih panjang untuk kita melewati hari, minggu, bulan. Dan kita mau kita tampil sebagai pemenang. Katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, kita harus sadar dan berjaga-jaga, bukan cuma sadar tapi berjaga-jaga. Lawan kita ini iblis, ya. Dia sudah berpengalaman dari Taman Eden, dari zaman dulu dia sudah berpengalaman sekali. Untuk apa? Targetnya yaitu untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Ingat bahwa pada waktu Yesus datang kembali, ya, di mana kita tahu bersama sebelum ada bumi langit yang baru, sorga yang indah, di mana ada tahun 1000 tahun damai. Di situ iblis, setan, antikris, ya, kuntilanak, pok-pok, segala macam itu dan pengikutnya itu akan dirantai dan dimasukkan selama 1000 tahun lamanya dalam perapian yang menyala-nyala. Dan waktunya dia tahu itu sudah sangat singkat sekali, sehingga dia, Alkitab berkata, dia berjalan berkeliling, ya. Dia berjalan berkeliling, bukan dia seperti supir angkot yang berkata, ayo mau ke Tangerang, ya. Tetapi Alkitab berkata seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hei, kita adalah target daripada iblis. Kita nggak boleh lupa diri, kita nggak boleh tertidur, tetapi Alkitab berkata kita harus sadar dan berjaga-jaga. Tidak cukup di situ. Alkitab berkata apa? Lawanlah dia. Haleluya. Saudara lihat Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Itu bagian aja saja. Yohanes dekat kitab pengkhotbah. Oh enggak, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagian A dalam ayat yang ke-10 ini berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan apa? Membinasakan. Hei,
Gak main-main ini. Dari anak kecil sampai orang dewasa, ini target daripada iblis. Saudara yang masih kanak-kanak berpikir, saya kan masih kanak-kanak, iblis gak suka sama saya. Paling dia goda papa atau mama atau kakak atau cici. Saya gak mungkin. Saudara lihat bagaimana anak kecil mereka boleh menjadi pemberontak, mereka boleh melawan guru, melawan orang tua dan lain sebagainya. Itu bukan karakter mereka sebenarnya, tetapi itu terjadi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, lihat bahwa pencuri yaitu iblis datang untuk mencuri kita punya damai, kita punya sukacita, kita punya ketenangan, kita punya kebahagiaan. Semua yang kita miliki ingin dia curi. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 katakan kita harus sadar, berjaga dan apa? Lawan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana untuk kita berkata, Pak Pendeta, kita mau lawan dengan apa dia? Nah, ini kita akan lihat malam hari ini. Kita buka di dalam kitab Efesus. Efesus 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, kitab Efesus pasal yang ke-6. Saudara lihat di sana ayat yang ke-10 mulai. Alkitab berkata begini. Baca sama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini pemerintah, ini penguasa, itu setan iblis dari dia punya, daripada itu Lucifer, setan, ada iblis, ada segala macam. Saya bilang roh jahat, kuntilanak, ya, itu mereka penguasa, penghulu-penghulu, ya, itu lawan kita. Ayat 13 berkata begini, ya. Kita mau lihat bahwa ayat yang ke-11 berkata kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Apa itu seluruh perlengkapan senjata Allah yang kita harus pakai untuk melawan akan iblis? Yaitu ayat 13 berkata begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Yang pertama ayat 14, senjata yang pertama yaitu apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu, kalau saudara suka nonton film kerajaan Inggris, ya, Itali, Prancis, maka saudara akan dapati pada waktu itu, atau Roma, ya, pada waktu itu tentara itu mereka rata-rata memakai baju itu panjang, jubah panjang seperti daster, ya, untuk mereka bisa maju berperang. Maka mau tidak mau mereka itu nggak boleh memakai baju yang begitu panjang, akhirnya mengganggu perjalanan mereka. Karena baju yang panjang itu bisa mengganggu kalau mereka akan jalan atau berlari, itu bisa terinjak, ya, sehingga mereka itu bisa jatuh kalau bajunya itu terinjak. Maka supaya mereka aman, mereka itu ada ikat pinggang, tali, ya, saudara lihat tali mereka ikat supaya itu baju yang panjang itu dia naik sedikit lah, cek, naik sedikit. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Bapak Ibu, kadangkala kenapa perjalanan kita itu terseok-seok, tidak bisa lari kencang? Karena kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Dalam perjalanan hidup kita, ada orang mungkin beranggapan kita begitu baik, luar biasa, rohani, cantik, tampan, dan waduh, rohaninya besar sekali. Tapi ternyata di dalam keberadaan hidup kita tanpa orang tahu bahwa kita senantiasa menjalani hidup ini dengan kepalsuan.
Haleluya. Amin. Karena saya baru melayani di Bekasi. Saya khotbah Natal. Saya khotbah Natal di hamba-hamba Tuhan. Dan saya berkata bahwa kadang itu suami nggak jujur sama istri. Dia kalau hamba Tuhan diundang di gereja besar, maka itu akan pulang bawa PK, persembahan kasih, dapat amplop. Tapi yang dikasih kepada istri misalnya cuma dapat 500, padahal dia dapat 2 juta. Istri curiga dan berkata, kamu melayani di gereja besar masa cuma 500? Maka pada waktu suaminya tidur, itu istri dia ngecek, dia periksa di kantung suaminya sampai di sepatu di bawah kos kaki untuk lihat, ya, periksa. Saya nggak tahu apa di dalam perjalanan hidup kita ini sehingga itu tidak mulus. Karena kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Penuh dengan hal-hal yang palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam perjalanan keberadaan hidup kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berikat pinggangkan kebenaran, yaitu kita memiliki keberadaan betul dalam perkataan, dalam tingkah laku itu baik. Haleluya. Sehingga tidak ada kecurigaan di dalam perjalanan hidup kita ini. Amin. Haleluya saudara, ya. Dan yang harus kita ketahui bahwa musuh itu senantiasa, yaitu iblis, meneror kita. Sehingga kita senantiasa ingin menunjukkan hal yang luar biasa. Itu musuh akan berkata, kamu hari ini lakukan ini walaupun pasangan hidupmu nggak tahu. Kamu berkata mau ini, pergi ini, tapi kamu pergi ke tempat lain. Jadi perjalanan itu nggak baik. Kalau memang betul kita mau ke Sumarekon Mall, jangan tembus di Pondok Indah Mall, jauh beda itu. Amin. Ya. Jadi kalau kita berkata anak muda bahwa saya I love you sama kamu, cukuplah I love you satu, jangan di kampung halaman ada satu, di tempat kuliah satu, tempat kerja satu, ya, depan rumah ada satu. Bapak Ibu, Alkitab menulis dengan jelas bahwa lawan iblis itu dengan ikat pinggang, ya, yaitu ikat pinggang apa? Kebenaran. Gerak langkah kita itu akan mulus, tidak ada gangguan, dan senantiasa kita menjadi pemenang. Amin. Karena apa? Tidak ada kemunafikan di dalam hidup kita ini. Amin. Ya, itu adalah ikat pinggang kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saudara lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, itu dikatakan berbaju sirakan keadilan. Itu kalau saudara lihat sekali lagi nonton film-film, maka saudara akan bisa membayangkan tentara zaman dulu, bahwa baju sirah itu seperti rompi, ya, yang dipakai di depan. Tetapi mereka pakai itu, rompi itu di depannya itu adalah besi, ya, sehingga kalau panah datang, teng, maka panah cuma jatuh cus ke bawah, ya. Kalau pedang tusuk, teng, dia cuma king, ya, begitu, ya. Apalagi kalau perutnya agak besar seperti saya, ya, ya, tung, cuma bunyi tong, ya, gitu. Karena apa? Ada memakai baju sirah, ya. Saudara yang dikasih itu kan baju sirah sampai sekarang aja. Polisi, tentara kalau mau tangkap teroris dan lain sebagainya, mereka itu SOP-nya yaitu salah satu mesti pakai rompi, ya. Apakah itu anti peluru dan lain sebagainya, supaya kalau musuh tembak atau apa setidaknya ada pelindung. Dan yang diincar di bagian sini itu bukan di pusar saudara, tapi di jantung atau hati. Betul? Karena sekali kena langsung dia menggelepar, nggak sampai 3 detik langsung DN, ya, seperti itu kan.
Maka Bapak Ibu, baju sirah keadilan ya, itu ternyata adalah keberadaan hati kita. Hei, berapa banyak kita yang kalah terhadap iblis, terhadap setan, karena kita tidak menggunakan baju sirah ya, keadilan. Kita punya hati, kita luaskan di mana iblis itu menumpang, bekerja, berkuasa, dan sudah ada di tahun yang baru, nama tahun yang baru, tapi persoalan yang lama kita masih bawa. Itu kebencian, itu kepahitan, itu amarah, itu dendam, itu dengki, itu iri, itu terbawa. Maka betul Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata apa saudara yang dikasihi Tuhan? Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan baju sirah yang Tuhan mau untuk hati kita terjaga, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Jadi tunjukkanlah keberadaan hidup kita ini dengan baju sirah, yaitu yang Alkitab katakan, di mana kita itu memiliki keberadaan, yaitu ada keadilan. Alkitab menulis dengan jelas bahwa kita itu berbaju sirahkan kasih dan juga iman. Haleluya, haleluya saudara. Ini yang harus ada dalam keberadaan hidup kita ya. Kemudian yang ketiga yang kita harus gunakan di dalam Efesus pasal yang ke-10 tadi, Efesus pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-14, Efesus 6 tadi ayat 14, kita sudah lihat. Sekarang ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil apa? Damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu, kalau saudara lihat di film-film dulu sekali lagi, bahwa orang mau berperang itu sepatu mereka bukan sepatu seperti kita sekarang saat ini ya. Mereka punya sepatu itu sampai di bawah lutut, karena perjalanan mereka itu sangat sukar. Selain berbatu-batu, bukit yang ada, dan juga berpasir, padang gurun ya. Jadi mereka punya sepatu itu rata-rata terbuat dari kulit binatang, dan mereka itu pakai sepatu sekali lagi sampai di bawah lutut. Itu Alkitab katakan, kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang berperang zaman dulu, walaupun mereka tidur beristirahat, itu sepatu nggak boleh dibuka. Karena kalau tiba-tiba musuh datang dan berteriak, musuh datang ya, untuk lari ambil senjata dan lain sebagainya, maju berperang, berbatu dan lain sebagainya, maka mau tidak mau mereka harus siap bahwa sepatu mereka itu mereka harus senantiasa selalu pakai. Dan lihat bahwa senjata kita untuk melawan iblis, yaitu kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Maka mau tidak mau, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tetapi dengan pola hidup kita, itu kita boleh menunjukkan ada Yesus dalam perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita ingin supaya Injil bisa diberitakan, maka biarlah kita senantiasa rindu untuk mengetahui akan firman Tuhan ya. Ini yang harus ada pada kita. Kaki kita itu harus ringan untuk kita mencari jiwa. Katakan amin ya. Kaki kita ini Alkitab katakan bahwa harus rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Karena damai sejahtera itu bahasa asli, bahasa Ibrani dari kata shalom, dan dalam perjanjian baru bahasa Yunani yaitu Irene ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus ada dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita itu senantiasa siap
ya. Situasi baik atau tidak baik, untuk kita memberitakan akan kebaikan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, yang kelima itu, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi selain ada rompi yang saya katakan, ternyata itu dalam pertempuran mereka pegang juga perisai, tameng, ya, untuk supaya kalau ada parang, ada tombak, ada panah, mereka itu bisa melindungi diri mereka dengan perisai. Dan Alkitab berkata, perisai kita adalah iman. Iman muncul dari mana? Pendengaran firman Tuhan, ya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Roma, kita lihat dulu di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus, ya. Jadi kita dalam menghadapi iblis, setan yang berpengalaman, Alkitab menulis dengan jelas kita itu harus memiliki, yaitu perisai iman. Perisai iman adalah perkataan firman Tuhan. Saudara ingat dalam Injil Matius pasal yang keempat, Yesus itu pernah digoda oleh iblis, memberikan segala-galanya, menjanjikan segala-galanya. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas, Yesus senantiasa menggunakan perisai iman dengan berkata apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, lihat bahwa semua yang Yesus katakan yaitu firman Tuhan. Dan ini yang mematahkan si jahat atau si iblis. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus itu memiliki apa? Perisai iman, ya. Karena kalau kita nggak memiliki perisai iman ini, yaitu firman Tuhan, kita akan kalah. Anak-anak muda akan gampang tergoda, ya. Karena kalau dapat rayuan gombal dari laki, sudah dia menggelepar. Tapi kalau dia firman Tuhan, maka dia akan tahu, ya. Walaupun sudah digoda, sudahlah kita ini akan hidup bersama. Saya akan bawa kamu untuk terbang dekat bulan, ya kan? Aduh, nggak taunya martabak bulan purnama, ya. Aduh, dia sudah segala macam ini, nggak apa-apa, cuma pegang, cium pipi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita akan bicara mengenai firman Tuhan, ya. Kita akan berkata jangan, firman Tuhan berkata ini, ya. Jadi firman Tuhan adalah perisai bagi kita, amin, ya. Ini adalah perisai iman kita. Kemudian kita melihat yang selanjutnya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Ayat ke-17 itu berkata begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Bapak Ibu, itu ketopong itu biasa dipakai di kepala, ya. Itu seperti topi yang terbuat dari besi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus perhatikan senantiasa akan hal ini, ya. Kita harus memiliki akan hal ini, yaitu kita memiliki, Alkitab katakan, ketopong selamatan dan pedang roh. Ini berbicara ketopong keselamatan itu senantiasa di dalam keberadaan pikiran kita ini, itu senantiasa yang selalu didengungkan oleh iblis. Itu ada senantiasa di pikiran kita untuk balas dendam, untuk melakukan kejahatan, untuk berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Itu senantiasa iblis mulai dari keberadaan kepala kita. Maka kita harus senantiasa lindungi dengan apa? Ketopong keselamatan. Apa itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bandingkan dulu dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang ke-14.
Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-8, baca sama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Ya, jadi lihat, kita punya area pikiran ini harus pakai ketopong keselamatan, yaitu pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang manis. Haleluya. Ya, sama pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, miliki itu pikiran yang baik, yang positif. Ya, ketopang keselamatan. Jangan sampai iblis hajar pikiran kita sampai saudara kandung harus berantem cuma gara-gara hal yang kecil. Suami istri harus berpisah padahal cuma hal-hal yang kecil, dan seterusnya. Pakai itu. Kemudian kembali lagi, ya, terakhir di dalam Efesus tadi, Efesus pasal yang ke-10 tadi. Kalau saudara lihat ayat yang ke-17-18 tadi, ayat 16 tadi, 17 dulu, 17. Lihat, dan terimalah ketopong keselamatan. Dan di situ disebut apa selanjutnya? Pedang roh, ya, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, saya ingin katakan bagi kita bahwa kalau saudara lihat senjata perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kita, itu kebanyakan yaitu untuk bertahan. Ya, 1 sampai 5 itu bertahan semua. Bertahan. Itu baik ikat pinggang, baik itu rompi, baik itu ketopong, ya, baik itu juga perisai, semua itu bertahan. Cuma satu yang Tuhan kasih untuk kita menyerang, yaitu apa? Pedang roh. Ya, pedang roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pedang roh yaitu apa? Firman Allah. Ini yang harus kita miliki. Senjata pamungkas untuk kita menyerang, nggak ada yang lain. Tuhan cuma kasih satu, yaitu pedang roh. Maka biarlah kita mau hidup kita ini dipimpin oleh roh, supaya firman Allah itu senantiasa kita ingat, ada di hati dan pikiran kita. Katakan amin. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita memiliki roh Allah dalam hidup kita, itu kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik kalau saudara bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-8, 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan seterusnya. Maka saudara akan mendapati di sana betapa hebat akan kuasa Tuhan kalau ada dalam hidup kita ini, yaitu di mana kuasa roh Tuhan ada pada kita, sehingga firman Allah yang kita baca, kita ketahui, itu senantiasa akan keluar dengan sendirinya menjadi pedang bagi hidup kita. Firman Allah tanpa Roh Kudus, maka tidak ada kuasa apa-apa. Tetapi firman Allah dengan kuasa Roh Kudus bekerja, maka walaupun firman Allah itu begitu sederhana sekali, tetapi kalau ada Roh Allah yang bekerja, maka firman Allah itu akan hidup. Haleluya. Maka hiduplah kita dipimpin oleh Roh Allah, supaya firman yang ada dalam hidup kita itu sangat berkuasa. Amin. Ya, tetaplah kita setia, tetaplah maju, dan ingat bahwa target iblis adalah supaya saya dan saudara itu jatuh. Kita tidak masuk dalam kekekalan. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita di tahun 2024 berjalan sendiri, karena Dia mempersiapkan kita perlengkapan senjata Allah. Waktu menghadapi musuh, ini terakhir. Waktu menghadapi musuh di depan. Apapun itu, kita itu Ibrani katakan bahwa kita itu sudah ada di arena. Ya, kita nggak boleh mundur. Karena perlengkapan semua yang Tuhan siapkan dalam hidup kita itu posisinya ada di mana? Di depan. Di belakang ini nggak ada. Nggak ada. Jadi waktu kita balik belakang lari, panah dari jauh, tang, kena punggung kita. Ya, kena
di belakang kita, tembus ya, apakah hati atau jantung. Maka kita harus lawan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur dalam Tuhan. Jangan mundur dalam kita melayani Tuhan. Tetap kita maju. Ada peperangan, Yesus tidak biarkan kita. Dia sudah tahu bahwa kita itu lemah, sehingga ada perlengkapan senjata yang dia siapkan bagi kita untuk kita maju, dan kita akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin ya. Maju, setia terus dalam Tuhan, maka saudara akan melihat janji dan kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.